around, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Sering dianggap tumpul, nyatanya Pierre-Emerick Aubameyang adalah striker ketiga terbaik Liga Primer Inggris. Dalam semusim terakhir, catatan gol Pierre-Emerick Aubameyang terbilang menurun drastis. Bisa dikatakan mencetak gol akhir-akhir ini jadi hal yang sporadis bagi kapten Arsenal itu. Semalam bintang Gabon tersebut mencetak gol pembuka melawan Crystal Palace, gol ketiganya dari 8 laga Liga Primer Inggris sejauh ini. Meski gagal mempersembahkan kemenangan seiring pasukan Patrick Vieira memberikan perlawanan sengit dengan laga berakhir imbang 2-2. Banyak kalangan menilai Aubameyang sudah habis. Ada pula yang beranggapan dia tidak cocok dengan sistem permainan manajer Mikel Arteta. 2 musim lalu Aubameyang masih bisa menuntaskan kampanye Liga Primer sebagai top skor. Namun di edisi 2020-2021 dia hanya berhasil mengukir 10 gol. Lebih parahnya lagi, Aubameyang jadi salah satu striker yang terhitung paling sedikit melakukan tembakan ke arah gawang. Desas-desusnya, manajemen The Gunners berencana melepas striker andalannya tersebut di bursa transfer selanjutnya guna merevolusi lini serang tim. Kendati demikian, menurut Opta, Aubameyang nyatanya masih jadi salah satu mesin gol terbaik Liga Primer. Opta membeberkan sejak penyerang berusia 32 tahun itu melakoni debut bagi Arsenal pada 3 Februari 2018, dia telah mengemas 91 gol dalam 156 penampilannya di seluruh kompetisi. Praktis, Aubameyang jadi penyerang Liga Primer terbaik ketiga untuk urusan jebol-menjebol gawang setelah attacker Liverpool Mohamed Salah dan pilar Tottenham Hotspur. Catatan di atas seolah membungkam para kritikus Aubameyang yang menilai dia telah habis dan saatnya angkat kaki dari Arsenal. Faktanya, mantan striker Borussia Dortmund itu masih terpandang sebagai salah satu penyerang terbaik EPL, bahkan statusnya masih sebagai top skor di antara seluruh pemain The Gunners saat ini. Jika ditelaah lagi, musim ini Aubameyang pun sebetulnya punya catatan gol cukup cemerlang. Dari 8 pertandingan yang dijalaninya di seluruh kompetisi, dia telah menorehkan 6 gol buat Arsenal. Batalnya transfer James Rodriguez ke Arsenal dibenarkan setelah debut buruknya di Qatar. Arsenal telah dikaitkan dengan James Rodriguez beberapa kali selama bertahun-tahun, tetapi kesepakatan tidak pernah terwujud juga tidak mungkin. Ada suatu masa di mana pemain Kolombia itu dianggap sebagai salah satu gelandang kreatif terbaik di dunia sepak bola. Setelah mantra sukses dengan Porto dan Monaco, Rodriguez mendapatkan uang besar pindah ke Santiago Bernabeu dengan Real Madrid. Meskipun ia memenangkan 2 La Liga dan 2 Liga Champions UEFA selama 6 tahun bersama Real Madrid, 2 diantaranya dihabiskan dengan status pinjaman dengan Bayern Munich, di mana ia memenangkan 2 gelar Bundesliga. Rodriguez selalu dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Emirates juga, tetapi dia akhirnya pindah ke Liga Premier yakni Everton. Meskipun mencetak 6 gol dalam 22 penampilan untuk The Toffees, Everton dengan senang hati mengizinkan pemain Kolombia itu pergi di musim panas saat ia meraih kepindahan ke Qatar Stars League bersama Al Rayyan. Anda akan berpikir bahwa bahkan sekarang dia sedikit terlalu berbakat untuk level yang ditampilkan di Qatar. Tetapi penampilan debutnya untuk pakaian barunya menyarankan sebaliknya. Karena malam yang buruk sekali lagi menekankan kejatuhannya yang menakjubkan dari keanggunan. Al Rayyan secara meyakinkan dikalahkan 3-0 ke Al Duhail, yang kebetulan sejauh ini tak terkalahkan dalam kampanye domestik masing-masing, dan Rodriguez gagal memberikan dampak apapun pada permainan. Penggemar Arsenal akan sangat ingin melihat klub mereka menandatangani Rodriguez di beberapa titik selama dekade terakhir ini. Tetapi mungkin yang satu ini dapat dikaitkan dengan keberuntungan karena pada dasarnya keputusan The Gunners untuk tidak mendatangkannya mungkin adalah keputusan yang tepat. Statistik baru Aaron Ramsdale usai laga melawan Crystal Palace. Saat pasukan Mikel Arteta berjuang keras dalam mengejar gol penyeimbang, Ramsdale terlihat memberikan perintah kepada rekan satu timnya dan bahkan bergegas dari gawangnya.
untuk melakukan lemparan ke dalam saat dibutuhkan. Dia mengambil 2 total selama 90 menit yang menyebabkan statistik menarik muncul. Menurut Harvey Downs, editor data sepak bola untuk Opta, ini adalah pertama kalinya seorang menjaga gawang melakukan 2 lemparan ke dalam satu pertandingan Liga Premier sejak Joe Hart melakukannya untuk Manchester City pada hari terakhir musim 2011 hingga 2012. Contoh itu terjadi ketika tim Roberto Mancini berusaha keras untuk membalikkan defisit 2-1 melawan KPR di Etihad dan memenangkan mahkota Liga Premier pertama mereka. Berkat Edin Dzeko dan Sergio Aguero, mereka melakukan hal itu. Membantu penyerangan sangatlah diapresiasi, namun jangan sampai gawang malah kebobolan ya karena kipernya terlalu asik menyerang. Mengenal Jonas Eidevall, pelatih terbaik bulan September. Arsenal telah mengambil sapu bersih dalam penghargaan Liga Super Wanita September saat Beth Mead dan Jonas Eidevall memenangkan pemain dan manajer bulan ini. Eidevall yang bergabung dengan Arsenal pada awal musim tidak terkalahkan di Liga pada September dengan mencatatkan kemenangan atas juara bertahan Chelsea, Reading, dan Manchester City. Eidevall melanjutkan rekor tak terkalahkannya di Liga dan The Gunners unggul 3 poin dari Chelsea dan Tottenham. Satu-satunya kekalahan yang dideritanya sebagai bos Arsenal adalah kekalahan 4-1 dari Barcelona di Liga Champions Wanita awal Oktober. Kami telah memainkan 1 pertandingan, kami memiliki 5 pertandingan lagi di babak penyisihan grup. Kami harus memiliki 5 penampilan yang sangat solid dan itu harus dimulai dengan 1 pertandingan besok. Mereka pasti akan mencoba memaksakan diri pada kami. Ini akan menjadi intensitas tinggi, banyak sprint, duel, mereka akan sangat agresif, yang memberi kami sedikit waktu dengan bola dan mencoba membuat hal-hal senyaman mungkin bagi kami. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.